Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang dinamakan relations atau relasi atau hubungan. Dalam matematika sering dikenal sebagai hubungan antar variabel, yang terkenal misalkan antar variabel yang sifatnya seperti koordinat kartesian x, y begitu ya. Dalam matematika diskrit juga dikenal seperti itu, tetapi lebih general, lebih luas gitu ya. Oke. Mari kita mulai. Yang pertama akan kita bahas adalah sebuah relasi yang sifatnya binary. Yang saya stabilo kuning itu artinya binary itu dua, jadi hanya antar dua variabel gitu ya. Kalau banyak variabel nanti akan dijelaskan berikutnya gitu ya. Jadi misalkan di sini diketahui ada himpunan A memiliki elemen 0, 1, 2 dan himpunan B memiliki elemen A dan B gitu. Maka di sini didefinisikan ada hubungan yang sifatnya seperti ini. 0,A gitu, kemudian ada 0,B, 1A, 2B. Ini contoh saja gitu, arbitrary, contoh yang bebas gitu ya. Adalah sebuah relasi antara A dan B, artinya 0 itu memiliki relasi dengan A gitu, dan seterusnya. Cara menggambarkannya gitu bisa dengan grafis seperti ini atau dengan juga tabel seperti ini itu ya. 0 punya hubungan dengan A, ini 0 punya hubungan dengan A dikasih tanda gitu ya. 0 punya hubungan dengan B atau seperti ini, kasih tanda. 1 hanya punya dengan A, hanya ini. Artinya yang di luar itu tidak diberikan tanda. 2 hanya punya dengan B gitu ya. Ini juga hanya berapa cara, hanya penggambaran cara penggambaran adanya relasi gitu. Bagaimana kalau banyak? Kalau 2 itu B, maka kalau banyak itu N. N itu nanti bisa diisi angka 3, 4 dan seterusnya. Di sini contohnya ada 4. Ada 4. Istilahnya kalau variabel-variabel yang terlibat itu tuples dalam matematika diskrit. Ada 4 yang terlibat begitu. Kemudian ada istilah primary key. Primary key itu sebuah variabel yang unik. Misalkan nama identitas begitu, itu unik. Jadi tidak boleh tertukar. Demikian juga misalkan ID number itu juga tidak boleh ada yang double begitu ya, tidak boleh ada yang double. Kalau misalkan major atau fakultas itu boleh satu fakultas terdiri dari beberapa orang, itu boleh. GPA juga begitu. Beberapa orang memiliki GPA itu IP, indeks prestasi yang sama, itu boleh. Penekannya di sini adalah N-nya ini. N itu lebih dari 2 gitu ya. Di sini itu N sama dengan 4, contoh di sini gitu. Nah, yang penting disampaikan di sini adalah cara merepresentasikan
sebuah relasi itu yang pertama dengan matriks. Itu dengan matriks. Lagi-lagi matriks bermanfaat di dunia matematika diskret yang nanti matriks akan sangat mudah pengolahannya di bidang komputer digital gitu ya. Oke, matriks di sini misalkan digambarkan relasinya menggunakan sebuah matriks MR gitu ya. Menggunakan MR. Nah, elemen-elemennya itu menggunakan MIJ, huruf kecil, elemen-elemennya MIJ. Nah, kalau ada hubungan itu ada hubungan itu dikasih tanda 1, kalau tidak ada hubungan menggunakan tanda 0. Jadi begini itu artinya ada hubungan, kalau begini tidak ada. Not relation, karena di sini not relation itu begini gitu ya. Nah, contohnya example, suppose that A itu sama dengan 1, 2, 3 dan B 1, 2. Let R the relation from A to B containing A, B, if A elemen A, B elemen B, and nah ini yang penting syaratnya ini. Yang sudah perhatikan syaratnya adalah A lebih besar daripada B. What is matrix representing R if A1, 2, 3 dan B1, 2. Jadi bagaimana cara merepresentasikan dengan matriks sebuah relasi seperti ini. Oke, saya detailkan dengan sebuah slide baru biar bisa lebih jelas lagi. Insert slide ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah cara penulisan M ini, M I J itu adalah elemen dari matriks, itu isinya adalah A I B J. Nah, I kita lihat di soalnya tadi, I itu propertisnya dari yang himpunan A. I itu propertisnya dari himpunan A. Dan J itu propertis dari yang B. Nah, itu yang penting diperhatikan. Jadi di sini M I J itu AI B J. Artinya begini. Jika di sana tadi ada A, tadi kan ada A, ada B, himpunan A, himpunan B. A itu isinya A1, A2, A3. Nah, B ini isinya B1 dan B2. Hanya ada B1 dan ada B2. Yang A, saya tak ganti warna. Warnanya di mana ini? Di sini. Warnanya misalkan saya pakai yang biru begitu. Oke. Jadi A1 tadi isinya 1, 2, 3. Yang B1 isinya tadi 1 dan 2 gitu ya. Nah, yang nanti menjadikan MR-nya tadi MR, ini yang besar dulu, MR itu adalah yang nanti isinya M kecil 1, 1, M1, 2, M21, M22, M31, M32. Kenapa di sini barisnya sampai 3, kolomnya hanya 2? Ya tadi itu. Ini propertisnya sampai 3, barisnya A, ini kolomnya 2 gitu ya. Jadi
Baris itu propertiesnya domain yang awal, kemudian kolom itu jumlah propertiesnya domain yang kedua. Nah, M11 itu artinya A1 B1, A1 B1 1 gitu ya. Jadi di sini saya tulis di sini ini sama dengan isinya itu bakalan M1 adalah M11 adalah A1 B1, ini isinya 1,1 gitu ya. M12 itu berarti 1,2 21 ya benar 21 22 sama 22, kemudian 31 dan 32. Kebetulan antara jumlah baris dan jumlah kolomnya isinya sama, ini ya 1 2 3 1 2 gitu ya. Nah, yang jadi persyaratan di sini adalah tadi nih, relasinya harus A lebih besar daripada B. Oke, saya tulis lagi. Ini saya insert new slide. Yang jadi persyaratan di soal adalah A lebih besar daripada B. Properties yang awal harus lebih besar daripada yang kedua. Kita lihat di sini. Dari sini properties awal harus lebih besar. Ini jelas 0 karena sama. Ini juga yang jelas 0 gitu ya. Nah, ini baru 1. Ini 0. Ini lebih besar berarti 1, ini lebih besar berarti 1 begitu. Jadi yang 1 adalah yang 21, 31 dan 32 gitu ya. Jadi di sini relasi matriksnya, matriks relasi yang isinya adalah MIJ kecil itu adalah 0 0 1 0 1 1 begitu. Jadi di sini dapatnya ini adalah dengan cara yang saya jelaskan tadi. Isinya yang menjadi jawaban adalah 21, 31 dan 32. Jadi solusi matematikanya seperti ini. Ini solusi relasi matriksnya seperti ini. Atau kalau saya detailkan tadi hasilnya sama begini. Itu ya. Oke, bagaimana cara yang lain untuk atau ini ada contoh kedua. Oke. Contoh kedua, misalkan A itu isinya A1, A2, A3, B sampai 5. Berarti barisnya 3, ini ya, barisnya 3. Kemudian kolomnya 1 2 3 4 5. Cocok ya. Which ordered base are in relation are represented by matrix. Jadi relasi matriks seperti ini itu menghasilkan apa dengan anggota himpunan seperti ini. Nah, sama. Ini berarti posisi di sini adalah A1 B1. A1 B1 berarti dia 0, berarti tidak ada relasi. Di sini A1 B2. Oh, berarti yang ini itu isinya adalah A1 B2. Nih A1 B2 itu ya. Ini isinya adalah B2 A1. Ini B2 A1. Berarti di sini B2 A2 B1. Sorry. Ini adalah
balik. Ini adalah A karena barisnya ya, barisnya A 2 B 1, ini A2 B 1. Kalau ini adalah A2 B3, yang ini A2 B3, A2 B3 ini adalah ini, yang ini A2 B4, ini A2 B4, yang ini A3 B1, ini adalah A3 B1 sini. Yang ini A3 B3. A3 B3, yang ini A3 B5 gitu. Jadi ketika dalam komputer biasanya untuk coding-coding itu menggunakan seperti ini, memberikan tanda kepada coding bahwa yang ada relasinya itu adalah yang angka 1. Kemudian yang 0 berarti komputer diminta untuk mengabaikan isinya, begitu biasanya seperti itu. Oke, ini cara pertama menggambarkan relasi dengan matriks gitu ya. Bagaimana cara yang lainnya? Cara yang lainnya itu dengan graph. Dalam hal ini adalah directed graph atau digraph gitu ya. Gambar itu sangat mudah untuk berkomunikasi antar manusia. Biasanya penggambaran relasi itu menggunakan graf dulu untuk berdiskusi antar manusia, tapi setelah ketemu pemahaman yang sama antar tim begitu, setelah digambarkan grafnya, grafnya itulah yang nanti akan diterjemahkan ke dalam matriks gitu. Oke. Jadi di dalam graf itu ada beberapa terminologi yang perlu saya jelaskan. Ada yang disebut sebagai vertex atau nodes. Jadi vertex itu titik, nodes itu titik itu ya. Nah, titik A, titik B, titik C itu adalah vertex. Vertex itu bahasa kata tunggal. Kalau kata jamaknya vertices. Jadi singular itu vertex, pluralnya adalah vertices. Atau kalau node itu singular, kalau nodes itu adalah plural gitu ya. Atau juga yang terkenal itu yang mirip matrix itu adalah singular, matrices adalah plural gitu ya. Nah, biasanya ada istilah vertices, kemudian atau nodes, kemudian ada edges. Edges itu ininya, panahnya ini, edges itu panahnya. Atau arc. The vertex A, titik A itu disebut sebagai inisial. Jadi kalau misalkan ada A, kemudian sebagai inisial, kasih panah B, itu titik B begitu. A-nya ini adalah inisial, gitu ya. B-nya ini adalah N-nya, terminal, gitu ya. Akhirnya terminal. Ininya adalah arc atau edges, gitu. Jadi gambar begini sudah sangat kelihatan ada relasi antara A dengan B. Jadi ini ada relasi A dengan B, sangat kelihatan sekali. Ini A dengan D, panahnya itu sangat berpengaruh ya. A dengan D, ini ya, A dengan D, kemudian B dengan B. Nah, ini yang perlu juga diketahui. Kalau berangkat dan terminal itu di titik yang sama, itu ada loop istilahnya, loop ya. Kemudian B ke D ini yang sebelah atas ini ya. Kalau ini D ke B, nah ini yang D ke B. Kemudian C ke A, ini C ke A. Ini lebih, kalau komunikasi antar manusia lebih mudah menggunakan grafik seperti ini. Tapi kalau komunikasi dengan komputer lebih mudah menggunakan matriks. Biasanya komputer itu kan hanya membaca sinyal toh.
Kalau sinyalnya ada 1, kalau tidak ada sinyalnya 0 gitu ya. Digital sinyal gitu. Oke, jadi itu kuliah tentang relasi yang saya sampaikan. Jadi intinya adalah ada cara representasi matriks dan ada cara representasi dengan digraph yang harus Anda kuasai. Berarti assignmentnya juga berkutat dengan 2 itu aja. Ini yang matriks, ini yang digraph. Silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di folder relasi gitu ya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.